perjalanan kita dalam memahami sirah nabawiyah, walaupun kita masih belum masuk ke dalam fase kehidupan Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, tapi tetap ada faedah dari ragam sejarah sebelum kehidupannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan diantaranya, dan itu yang kita bahas pada hari ini insyaallah, adalah kisah peristiwa gajah, yaitu Amul Fil, atau kejadian ketika pasukan Abrahah berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, namun Allah Ta'ala menjaga rumahnya, menjaga Ka'bah. Pada zaman Abdul Muttalib bin Hashim, ya, yang kita tahu Abdul Muttalib asal namanya adalah Syaibatul Hamd, karena dia terlahir dalam keadaan sudah memiliki uban, ya, seperti orang tua. Abdul Muttalib itu adalah kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di masa dia hidup, ya, peristiwa pasukan gajah terjadi dan bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi lahir di Amul Fil namanya, yaitu tahun gajah. Ringkasan kisahnya adalah Abraha itu dia menjabat sebagai sebenarnya wakil Raja Habasyah. Ya, dibilang raja paling tinggi tidak, tetapi wakil untuk Raja Habasyah yang berkedudukan di Yaman, dan agama yang dianutnya bukanlah agama Islam, melainkan agama yang lebih dominan ke kebid'ahan, yaitu lebih ke Nasrani, karena dia membuat gereja nantinya. Ya. Raja Habasyah yang bernama Abraha ini menyaksikan orang-orang Arab, ya, pada berbondong-bondong datang ke Mekah setiap tahun untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini memang ada syariatnya dulu sebelum Nabi SAW hidup pun, itu sudah banyak pilgrimage, yaitu haji ke Baitullah di Ka'bah. Ya. Ketika melihat itu, maka kemudian Abraha ini membangun sebuah gereja besar dan mewah di Yaman, di daerah kekuasaannya. Kita kan tahu Yaman itu kalau di peta, ya, di bawahnya Saudi sekarang. Di Yaman, nah daerah Yaman itu. Dan menamakan gerejanya versi dia dengan nama Al-Qulais. Al-Qulais. Kita lihat di sini bagaimana, ya, orang kafir berusaha untuk menandingi bagaimana syariat yang tadi syariat Allah, dan orang kafir ini berusaha menandingi dari segi kemewahan. Mungkin kita lihat ada masjid, ya, kemudian ada gereja, dan gereja ternyata lebih mewah. Dan bahkan dalam Islam pada sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau dalam hukum syar'i ini, memewahkan masjid itu bukanlah termasuk hal yang sunnah. Ya. Memewahkan masjid dengan misalnya ada perbuat dari emas, kemudian banyak kaligrafinya, ternyata itu bukan yang dianjurkan dalam Islam. Karena justru, ya, di antara tanda-tanda kiamat malah orang-orang yatatawaluna fil bunyan, yaitu saling meninggikan bangunan. Dan mereka hanya memperbagus masjid-masjid dan berbangga dengan bagusnya masjid itu. Tetapi giliran untuk masalah jemaahnya, ya, kita bisa lihat, ya, kadang-kadang masjid Masya Allah besar, jamaah subuhnya segitu, ya. Jamaah yang ramai cuma maghrib doang, itu pun mayoritas orang-orang yang pulang kerja yang kebetulan lintas di situ, ya, Masya Allah. Nah, jadi yang lebih penting dalam masjid itu bukan masalah fisiknya besar atau bagaimana, tetapi yang lebih penting adalah masalah konsistensi jemaah di situ dan bagaimana ilmu yang dituntut di masjid itu. Jadi itu dalam Islam, masjid itu adalah berperan sebagai pusat peradaban dan pusat keilmuan juga. Pusat peradaban, pusat peribadatan, pusat keilmuan. Yang mana asalnya dahulu dirasah, ya, ini mengajar KBM, ya, itu banyak dilakukan di masjid. Yang kemudian ada madrasah, tapi pusatnya dulu Rasulullah SAW kalau hendak mengajarkan kaum muslimin dan sering duduk-duduk di masjid. Setelah sholat duduk-duduk di masjid.
Walaupun bukan haram untuk kita mengadakan majelis di kantor, di rumah, dan itu biasa. Rasulullah SAW pun pernah diundang atau Rasulullah SAW pernah menghadiri dan menunjuk ke salah satu rumah seorang ummahat di masanya itu untuk mengisi pengajian di sana, yaitu untuk mengajarkan para ummahat di rumah ummahat tersebut. Hal seperti itu tidak masalah dan ada sunnahnya. Cuma tentu masjid itu center, ya, center. Kadang-kadang kita ketika mendengar center-center ini, ya, pusat, ya, kadang-kadang, ya, atau bahkan sering hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, seperti Islamic Center, ya, perumahan Islamic Center dan seterusnya, baru disebut Islami ketika ada sisi ekonominya, nilai jualnya, atau kadang-kadang ada sebutan perumahan sunnah yang seperti itu, yang ujung-ujungnya nilai dagang nanti jadinya. Tapi jadikan coba masjid yang tidak ada perdagangan di sana untuk dijadikan center of knowledge, pusat keilmuan kaum muslimin dan peradabannya, kemajuan kaum muslimin. Taib. Jadi Mekah itu, ya, orang-orang banyak menunaikan ibadah haji, padahal di Mekah ketika itu banyak berhala dan mereka masih menyembah patung, ya. Jadi ada gereja tandingan tuh. Abraha ini bermaksud mengalihkan tujuan orang-orang Arab yang setiap tahun bepergian ke Mekah menunaikan ibadah haji untuk menuju ke gereja megah yang dibangun di Yaman. Lihat orang-orang Arab ini, mereka dalam masa jahiliyah. Mereka menyembah patung, mereka berbuat syirik, tapi tetap mereka loyal kalau haji ke Ka'bah. Kejadian tersebut didengar oleh seorang laki-laki dari Bani Kinanah, yaitu orang Arab juga. Maka orang pria ini melakukan perjalanan menuju gereja tersebut. Berjalan jauh menuju ke gereja tersebut dan memasukinya pada suatu malam. Kemudian melumuri dinding-dinding gereja tersebut dengan tinjaknya, dengan kotoran, ya. Digituin. Saking apa? Enggak sukanya, ya. Perjalanan jauh itu, ya. Jauh cuman buat bahasa sekarang buat buang air besar, BAB doang. Iya. Kalau bahasa sekarang buat boker doang tuh ke sana gitu loh. Dan itu blepein di temboknya, dilumutin gitu kan, dilumurin, ya. Abraha pun mendengar berita penghinaan tersebut. Mulai dari situ kemudian terjadi fitnah besar. Marah itu Abraha dan memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Maka kemudian Abraha memimpin langsung pasukan tentara yang berjumlah 60.000 dengan fasilitas pasukan yang dilengkapi oleh beberapa ekor gajah. Jadi gajahnya ini enggak sampai ribuan, maksudnya berapa ekor saja. Cuman ya namanya gajah itu bagi orang Arab itu sesuatu yang ya enggak bisa dilihat oleh mereka. Maksudnya di tanah Arab itu enggak ada gajah. Enggak ada gajah. Tapi dari Yaman ada gajah. Padahal Yaman bukan daerah-daerah kegajahan gitu loh. Jadi bagaimana kok mereka bisa punya gajah? Ini menunjukkan kerajaan Habasyah ini, kerajaan Abraha ini, itu kerajaan yang besar dan bisa mendatangkan gajah seperti itu. Ibarat Indonesia bisa mendatangkan mobil yang super mewah, padahal di Indonesia nggak pernah diproduksi itu. Hanya diproduksi di Amerika saja, misalnya. Nah ini gajah nggak ada di situ. Ya. Jadi gajah adalah binatang yang sangat asing. Ya gajah kan memang nggak tinggal di daerah seperti itu. Tapi kemudian ya dari Yaman itu gajah, ya pasukan gajah, enggak semuanya naik gajah, ya. Nah, mereka berjalan menuju tujuan dan tidak ada satupun kekuatan yang berani menghadang pasukan gajah ini hingga tiba di sebuah tempat bernama Al-Maghmas namanya, Al-Maghmas. Sampai di suatu tempat namanya Al-Maghmas. Jadi udah mulai itu kabar ya. Kabar di situ wah tuh ada pasukan gajah. Orang Arab kalau ngeliat gajah dulu, kalau sekarang biasa aja. Kalau dulu ngeliat gajah, ya, sampai dilenggedakan dalam Al-Quran Al-Fil. Dan sampai zaman Nabi Muhammad dan seterusnya, yang namanya gajah di Arab itu emang bukan habitatnya. Makanya ikhwan, ada pernah Imam Malik rahimahullah, Imam Malik wafat pada tahun 179. Imam Malik rahimahullah itu ketika ngajar, beliau kan imam Madinah, ya. Imam di Madinah, ulamanya Madinah. Ya, ada murid-murid gini di majelis taklimnya.
Kemudian di tengah-tengah pelajaran ada orang berseru, "Fil, fil, ada gajah di Madinah. Ada gajah." Maka ya serempak murid-muridnya, karena muridnya soal gajah ini agak endeso kalau soal gajah gitu kan. Murid-muridnya langsung pada ke jendela. Mana gajah? Wow, gajah gitu kan. Fil. Karena di tempat itu nggak pernah ditemukan gajah. Jadi sekali ngeliat gajah, ya ibarat orang desa ngelihat moge gitu. Wah, moge gitu kan. Nah gitu. Yang selama ini mungkin lihat di internet, sekarang lihat langsung gitu. Begitu. Jadi mereka ya kelihatan katroknya ketika itu. Nah kemudian ada satu pemuda, nggak beranjak sama sekali, tetap memperhatikan Imam Malik. Semuanya yang lain pada nonton gajah, tinggal satu orang ini. Ya. Kenapa mereka pada nonton gajah? Karena nggak ada di tanah Arab. Makanya mereka ya, mumpung kelihatan mereka lihat. Satu orang itu tetap duduk menunggu pelajaran Imam Malik. Imam Malik terheran. Kamu kenapa nggak ikutan sama mereka? Ya, ternyata pemuda itu berasal dari Andalus. Andalus mana Pak? Spanyol. Coba jarak dari Madinah ke Spanyol. Spanyol ke Madinah dulu. Safar di era 100 sekian Hijriah, berarti 1300-an tahun lalu. Atau 1200 sekian ya. Itu kira-kira berapa lama dia ke Madinah dari Spanyol. Ditanya begitu sama Imam Malik. Kamu kenapa kok nggak ikutan tuh sama teman-teman kamu tuh nonton gajah? Maka kata pemuda dari Spanyol ini, "Ya Syekh, ya Imam Malik, ana jauh-jauh datang dari Spanyol, Andalus, bukan buat ngelihat gajah, tapi buat dapat faedah ilmu dari engkau." Maka semenjak itu, Masya Allah, ini orang beda sendiri. Imam Malik menyebut pemuda ini sebagai aqil Andalus, orang yang berakal dari Andalus. Karena yang lain tuh pada hilang akalnya mungkin ketika ada gajah. Tapi jadi intinya gajah itu di tanah Arab itu suatu binatang yang memang hampir mustahil untuk dilihat. Maka ketika pasukan Abraha dengan gajah-gajahnya lewat, itu ya nggak ada yang berani nyingkirin. Yang ada malah mereka ngeliatin, gajah ya. Mau gimana caranya mereka ngancurin pasukan gajah? 60.000 orang Pak. Ya, kalau sekarang Persija versus Persib berapa orang tuh ya ke stadion? Berapa Pak? Antum kayaknya ada Jackmania nih, ha? Atau ada Persib, ha? Berapa? 60.000 sampai 60.000? Kira-kira? Nyampe mungkin? Itu kan menyemut orang. Banyak banget. Dan ini 60.000 cuman untuk menghancurkan Ka'bah yang segitu gitu loh. Berapa sih diameternya Ka'bah gitu kan? Dulu butuh 60.000. Itulah orang-orang yang memang mereka mencari dunia. Ya. Mereka sebenarnya ketakutan, tapi dengan pasukan banyak dan dengan binatang yang sebesar gajah, yang orang-orang kemudian pada melongo semua. 60.000 dengan pasukan dari kerajaan yang megah. Ngelawan apa? Ngelawan orang-orang Quraisy yang ketika itu emang punya kerajaan Quraisy. Enggak. Orang-orang Quraisy ketika itu yang main, ya pedagang. Anda tahu gimana pedagang kayak gitu, pedagang biasa. Dan mereka cuma nyembah berhala, pedagang biasa, orang biasa, penggembala kambing. Makanya sampai di sebuah tempat namanya Al-Maghmas. Tempat Al-Maghmas itu tempat tersebut hingga sekarang masih dikenal. Terletak di sebelah timur Haram Mekah, yaitu di sebelah timur Mekah, dikelilingi dari arah timur oleh gunung yang bernama Kabkab. Dan ujung Al-Maghmas dari selatan berdasarkan dengan akhir Arafah berjarak sekitar 20 km dari kota Mekah. Jadi belum sampai ke kota Mekah. Nah, di Al-Maghmas itu, di tempat itulah mereka menggiring harta milik orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy punya banyak perbendaharaan harta di Al-Maghmas itu. Di antara yang mereka giring dan mereka ambil 200 ekor unta milik kakeknya Nabi SAW. Siapa? Abdul Muttalib. 200 unta diambil. Satu unta mahal loh itu. 200 unta diambil sama Abdul Muttalib. Sama Raja Abraha ini. Padahal ini punya kakeknya Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut menyebabkan Abdul Muttalib yang pada waktu itu ya menjadi tokoh masyarakat Quraisy, akhirnya Abdul Muttalib kemudian datang menemui Abraha. Datangnya langsung gitu. Begitu Abraha melihat Abdul Muttalib, Abraha memberikan penghormatan dan memuliakan Abdul Muttalib. Ya.
Masih, wah nih baru nih orang Quraisy nih datang nih, baru nih datang. Ini yang gue cari-cari, ini yang kayak gini berani nih, bagus nih kayak gini nih. Dihormatin, ya. Dimuliakan Abdul Muttalib. Kemudian Abraha bertanya tentang apa maksud kedatangan kamu. Ya. Kemudian apa kata Abdul Muttalib? Apakah Abdul Muttalib bilang, ampun Doro? Enggak. Tapi bilang apa? Maksud kedatangan saya adalah berharap raja mengembalikan unta-unta saya yang ditawan. Tolong balikin 200 unta saya. Gitu. Abraha langsung bilang, semula tuh saya tuh kagum sama kamu. Saat melihat kedatangan kamu tuh saya tuh takjub, kagum. Ini baru nih orang hebat nih. Kemudian saya tidak lagi menghargaimu setelah kamu berbicara kepadaku. Yaitu tadi kagum. Kagumnya gimana? Kamu tuh mikirin unta kamu, gitu Ka'bah itu mau saya hancurin. Kamu malah nagih harta kamu. Saya kan pengen ngancurin Ka'bah, ngancurin agama kamu. Kamu malah nagih unta gitu loh. Jadi seolah-olah apa? Itu agama sama unta kayaknya lebih mahal unta ya gitu kan. Ini saya ancam saya mau ngancurin Ka'bah loh ini. Maka kata Abdul Muttalib, itu Abdul Muttalib dalam keadaan musyrik loh ya. Suka nyembah berhala. Tapi di sini masih ada sisi tauhidnya di sini. Kata Abdul Muttalib, ana Rabbul Ibil. Rabbul Ibil. Saya adalah pemilik unta-unta itu. Adapun rumah tersebut Ka'bah ada Rabbnya yang akan menjaganya. Masya Allah. Yang punya unta-unta itu saya ngurus dia. Adapun rumah itu Ka'bah itu ada pemiliknya yang akan menjaganya, bukan saya. Begitu. Lihat tuh. Tawakalnya dia, tawakalnya Abdul Muttalib padahal biasanya berhala. Maka Abraha bilang dengan sombongnya, tidak ada yang mampu mencegah saya. Maka Abdul Muttalib kemudian menjawab, mereply, itu sekarang urusan kamu, wahai raja, dengan urusan pemilik rumah tersebut, pemilik Ka'bah. Jadi bukan urusan kamu dengan saya sekarang. Ini urusan kamu dengan Rob Ka'bah tersebut. Maka kemudian sudah selesai perkara, orang-orang Quraisy kemudian keluar dari rumah berlindung ke gunung-gunung dan menanti sambil melihat apa yang akan dilakukan oleh tentara Abraha. Jadi kan kita tahu daerah-daerah situ gunung banyak ya. Jadi mereka orang-orang Quraisy itu lagi ngeliatin di gunung, ngeliatin tuh, oh di jalan tuh dia tuh, bentar lagi dah ke Ka'bah tuh. Nah, Abraham mempersiapkan pasukannya melanjut menuju perjalanan menuju Mekah. Karena masih 20 km lagi ya. Tatkala pasukan memerintahkan gajah yang bernama Mahmud, ada gajah bernama Mahmud. Ya, Mahmud. Ada Pak Mahmud di sini? Enggak ada, ya. Ayo Mahmud berjalan ke Mekah, menuju Mekah. Sasarannya ke Mekah, ternyata gajah tersebut duduk, tidak mau jalan. Ya, makanya ada gajah duduk. Nah, gitu. Mungkin dari sini jangan-jangan. Ya. Jangan-jangan begitu ya. Mereka akhirnya memaksanya dengan memukulinya, dipukul itu si Mahmud itu. Tetapi enggak mau berjalan, tetap enggak mau berjalan. Namun ketika mereka mengarahkan gajah tersebut ke arah selain Mekah, nah, ternyata gajah itu mau berjalan ke Mekah, langsung duduk. Itu kenapa itu? Tabrakan apa? Ya, taib. Nah, tuh kayak gitu ngerem. Jadi nggak mau pas kamu ke Ka'bah nggak mau ngerem gitu, nggak mau duduk. Tapi kalau diarahin yuk ke arah berlawanan dari Ka'bah, mau gitu. Ya. Jadi kadang-kadang ikhwan, ya Allah Ta'ala mengilhamkan sebagian dari hewan itu seperti mereka punya feeling dan firasat akan terjadi sesuatu bencana. Kan kita pernah lihat videonya atau foto, ya kodok-kodok berkumpul, kalau nggak di Cina apa di mana itu, kodok-kodok berkumpul, bentar lagi ada kejadian ternyata, gitu kan, ada peristiwa alam gitu, ya. Kadang-kadang begitu yang tidak bisa diterjemahkan oleh mereka dan kita tidak tahu itu apa dan ternyata terjadi seperti itu. Nah itu Allah berikan hidayah seperti itu kepada mereka, ya, kepada gajah-gajah itu terutama Mahmud. Ya, tidak lama kemudian itu kan udah stuck ya, namanya gajah kok mau ditarik nggak bakal bisa. Apalagi kalau udah gajahnya ngamuk, mati itu orang-orang kan. Tak lama kemudian datanglah pasukan burung ababil. Burung ababil ini disebut disebut ababil karena datangnya berkelompok. Ababil namanya datangnya berkelompok. Ababil di sini tafsirkan ababil dengan tafsiran bahasa Arab ya, jangan tafsirkan
dengan bahasa Kaskus ya. Kalau bahasa Kaskus jadinya abegilabil ya, jadi kan ini ababil, burung ababil ya. Nah, datang berkelompok dan banyak yang membawa batu-batu di moncong mereka. Dan ketika batu-batu tersebut menimpa seorang di antara mereka, ia menjadi binasa, hancur tuh orang. Allah Ta'ala berfirman yang kita faham, kita sering membacanya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Ya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan kaid, tipu daya pasukan gajah ini untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimkan kepada mereka toir, burung yang berbondong-bondong. Jenisnya saya enggak tahu jenisnya apa. Ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu berasal dari sijil, tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia jadikan mereka, yaitu orang-orang pasukan gajah ini, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi kayak ada sisi kalau kena itu bolong atau apa gitu loh. Ya, karena azab tersebut ya. Itu penjagaan Allah terhadap rumah Allah itu. Kalau kita lihat sekarang misal di Mekah atau di Madinah, Haramain, Allah Ta'ala jaga. Mekah Allah Ta'ala jaga. Coba bayangkan. Dari itu kan yang datang ke sana berapa ribu orang itu ya kan. Kalau subuh itu udah melaut orang-orang. Subuh padahal itu subuh loh. Melaut orang-orang banyak sekali. Tapi coba, ada pencopetan? Enggak ada. Enggak ada yang macam-macam. Ya dulu ada Syiah, orang-orang Syiah dan beberapa orang Indonesia iya adanya. Ya kayak kemarin apa? Baca apa tuh? Pancasila ya. Ya yang seperti itu. Ya, itu syukur-syukur enggak kena ababil itu ya. Kalau Allah azab karena kebidahan seperti itu, na'udzubillah. Tapi itu enggak berefek terhadap stabilitas Makkah sekarang. Padahal coba misal kita ke stadion ada orang segitu dan setiap hari ke stadion. Pasti banyak yang rusuh. Pasti sampah berserakan di mana-mana, pasti itu. Tapi coba Makkah, enggak. Masya Allah. Karena Allah jaga. Dan enggak ada di Makkah, Madinah konser-konser musik enggak ada. Kalau di Jeddah, di Riyadh masih ada ya. Dan kemarin baru ada pelobian ulama dengan umara di sana. Kemudian ditutup beberapa konser musik dan juga beberapa teater atau misalnya ditutup, alhamdulillah. Tapi Haramain, Syarifain, Madinah dan Makkah itu betul-betul Allah Subhanahu wa taala jaga sampai sekarang, dan semoga Allah terus jaga dan Allah makmurkan dia. Iya. Karena kalau misalnya udah rusak itu Makkah, kita punya apa lagi coba ikhwan? Makkah sudah rusak misalnya. Kemudian orang-orang yang sering berbuat kebidahan menguasai Mekah. Kemudian Mekah jadi yang tadinya udah bagus. Kemudian orang-orang pada rebanaan di sana. Coba kira-kira relevan nggak kita ngelihat di Ka'bah pada rebanaan? Nggak pernah terlihat sampai sekarang kan? Alhamdulillah. Sekarang seandainya kita-kita yang suka rebanaan itu menjadi pengurus di sana. Tiap hari mungkin udah tahlilan terus isinya. Karena apa? Di Mekah atau di Madinah setiap hari itu ada sholat jenazah. Bukan setiap hari saja, setiap sholat selalu setelahnya ada sholat jenazah. Iya begitu. Ntar nggak sempat sholat jenazah, udah ada 7 harian, 40 harian dan seterusnya. Karena mati semua, merayakan ini, masya Allah. Maka ya ikhwan, alhamdulillah Allah jaga. Dan barang siapa yang kemudian dia lebih dekat kepada kebidahan, Allah nggak jaga dari sunnah, Allah nggak jaga sehingga dia menjauh dari sunnah Nabi SAW. Iya. Kalau kita agak repot Pak, di sini kita mau sholat jenazah, kadang-kadang imamnya khutbah dulu, khutbah panjang, khair. Baik, insya Allah. Padahal dalam hati itu masih punya utang dia sama saya. Lama khutbah, sholatin. Habis sholatin ada proses ini dulu, ada proses lama. Kalau di sana langsung cepat. Sholat terhadap mayit, udah langsung Allahu Akbar, dah. Kemudian selesai, ya habis itu udah bebas, nggak lama. Padahal yang mayit yang disolatin itu bisa 5 orang, bisa 6 orang langsung sekaligus dalam satu kali sholat. Ya begitu. Iya, kalau kita Ka'bah atau Makkah atau Madinah ini sudah hancur, maksudnya sudah akhlak orang-orangnya ya udah hancur-hancuran, maka kita punya apa lagi, kawan? Apa yang mau kita andalkan?
Mesir, ya, Kairo, ya. Atau kita mau ngandelin Kuwait, atau kita mau ngandelin Jakarta, ya Allah, Jakarta jauh, ya. Ana pernah lihat Ka'bah di Jakarta, karena di kuburan, ya, kuburan seseorang yang katanya adalah keturunan Nabi SAW. Ada Ka'bahnya di kuburan, dalamnya kuburan, dika'bahin, Allah musta'an. Begitu ya ikhwan. Maka coba kalau misalnya yang mengurus Ka'bah itu adalah orang-orang kita, udah repot dah, ya. Taib, peristiwa pasukan bergajah terjadi pada bulan Muharram bertepatan dengan akhir Februari atau awal bulan Maret kalau di Masehinya tahun 571 Miladiyah. Ya, atau sekitar sebulan setengah sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara hikmah yang bisa dipetik jemaah sekalian rahimakumullah, peristiwa tentara bergajah ini di antara hikmahnya adalah mengangkat kedudukan orang-orang Quraisy di tengah kabilah Arab. Kabilah itu banyak. Arab itu banyak cabang-cabang kabilahnya. Di antaranya Quraisy. Nah, Quraisy ini ibarat kepala dari semua kabilah. Quraisy ini paling tingginya martabat, paling tingginya keluarga. Dan mereka menduduki Mekah terutama, paling tingginya. Maka ketika jadi bangsa Arab ini, ya, itu ada bangsa yang ketika itu rendah dari segi pengetahuan, ilmu, nggak bisa baca, gitu kan. Rendah di mata orang-orang Yahudi dan Nasrani, rendah mereka ini. Karena nggak bisa baca, beda dengan orang Yahudi. Ya, tapi izzahnya orang-orang Arab itu ada di orang Quraisy. Kalau udah Ka'bah dihancurin, hancur Ka'bah dan orang Quraisy terjajah, udah nggak ada lagi tuh bangsa Arab, udah habis dah tuh. Udah nggak ada izzah lagi. Tapi kemudian, ya, ketika terjadi hal seperti ketika Abdul Muthalib berhadapan, itu ada Robnya yang akan melindunginya, urusannya engkau dengan Robnya. Untuk menunjukkan keyakinan mereka akan Allah ada. Cuman masalahnya apa? Kesyirikan masalahnya. Nyembah berhala, itu dia masalahnya. Ya. Maka ketika Allah bantu dan ini sangat zahir, terlihat jelas pertolongan dari Allah, maka serta-merta semua kabilah makin betul-betul mantap. Ini Quraisy ini pilihan ini. Quraisy ini pilihan. Iya. Maka ketika muncul Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab bertanya, ini orang Quraisy, keturunan terbaik dalam bangsa Quraisy. Dari semua keluarga Quraisy, ya, itu nasabnya Nabi paling bagus. Yang pernah kita bocorkan di sini, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Itu semua orang-orang ternama, legenda, ya. Legend, orang-orang legendary gitu kan. Dari dulu sampai kemudian Muhammad. Pas di Muhammad inilah, kalau dari Abdullah, Abdul Muthalib dan seterusnya di atas, mereka dicintai oleh semua masyarakat. Pas Muhammad juga dicintai, tapi ketika Nabi Muhammad mendakwahkan tauhid, mulai di situ dibenci. Ya, jadi kalau dari kenyataan ini, orang paling berakhlak semua, paling mulia ini, nasab mulia ini dihormati semua. Tapi ketika mengungkapkan kebenaran tauhid, baru dibenci. Kadang-kadang kita tuduh beberapa ustaz kita, itu ustaz makanya banyak musuhnya itu. Ngomongnya syirik mulu sih. Padahal itu memperkenalkan tauhid dan membedakan tauhid dengan syirik supaya kita selamat. Kitanya aja kemudian kayak orang jahiliyah, nggak ngerti masalah, langsung kita kerjanya ngafirin, padahal nggak ada yang ngafirin. Ya cuman memperingatkan ini syirik bahaya, ini bid'ah bahaya. Begitu. Nah, kemudian ikhwah sekalian, ya. Karena perlindungan Allah Ta'ala terhadap Ka'bah ini mengangkat derajat orang-orang Quraisy. Ya, bahkan Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya mengatakan setelah Allah menghalangi pasukan Habasyah dari menyentuh Ka'bah dan menimpakan kepada pasukan Habasyah ini malapetaka, maka orang-orang Arab dari semua kabilah menyanjung orang-orang Quraisy. Mereka berkata, Quraisy adalah keluarga Allah. Maksud Quraisy akan selalu ditolong sama Allah. Allah telah berperang untuk orang-orang Quraisy dari musuh-musuh mereka. Iya. Ya. Dan kata Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur dalam tafsirnya, beliau berkata, ini adalah peringatan khusus untuk penduduk Mekah. Mereka diberikan kekhususan di antara semua musyrikin Arab karena penduduk Mekah itu teladan bagi lainnya sekitarnya.
Makanya sekarang juga begitu. Kalau Mekah itu udah rusak, udah kita punya apa sekarang? Gitu. Dari dulu sampai sekarang, dari zaman kesyirikan masih berlintangan di sana, Mekah contoh, gitu, menjadi teladan. Kalau udah rusak itu Mekah, maka jangan lihat yang lain. Lebih miris lagi. Ya. Kemudian Mekah adalah teladan bagi Arab lainnya. Bukankah penduduk Arab menanti apa yang terjadi dengan Arab Quraisy? Oleh karena itu, setelah penduduk Mekah, nah lihat nih, antum tahu Fathu Mekah ketika Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah, tahun 8 Hijriah. Itu kemudian kan tahun 8 Hijriah di Madinah ada siapa? Di Madinah Rasulullah dan para sahabatnya. Di Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kufar Quraisy, ya, kufar Quraisy yang bebal itu, ya, masih di Mekah. Kemudian tahun 8 Hijriah, ya, ketika Rasulullah berhasil menaklukkan orang-orang Quraisy, maka khalas langsung apa? Turun ayat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Fathu Makkah, Makkah tunduk dengan agama Allah, agama Islam. Ketika orang-orang Quraisy yang bengal itu, udah mereka yang musyrikun, udah tunduk, udah dikalahkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, habis itu apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat orang-orang pada berbondong-bondong masuk ke Islam. Kenapa? Itu Quraisy aja udah takluk sama Muhammad, maka wah udahlah kayak gini. Kalau Quraisy udah takluk, maka semua Arab takluk. Iya, karena Quraisy itu ibarat kepala atau jantungnya. Kalau jantungnya atau kepala dikuasain, ketuanya dikuasain, semua orang ikut. Ibarat kita dakwah di desa, kalau kepala sukunya udah kita kuasain, udah semuanya tinggal ikut aja gitu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tapi setelah dapat kenikmatan itu, sebentar, jangan ujub, hati-hati. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Istighfar. Maka kalau kita udah dapat kekuatan, dapat kenikmatan, dapat rezeki dan seterusnya, istighfar. Hati-hati, jangan sampai ujub, karena semua ini nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang habis dapat pertolongan dari Allah, kemudian dia bangga, dia ujub, nah maka ini ya dia jauh nanti dari kebenaran dan kemudian dia akan dicabut kenikmatan darinya. Dicabut kembali kenikmatan tersebut darinya, ya. Dan kita juga belajar ikhwas sekalian, orang tadi pria yang faedah kedua, pria yang tadi dari Bani Kinanah itu dia jauh-jauh jalan dari tanah Arab ke Yaman cuman buat apa? Buat begitu doang. Karena apa? Karena dalam hati itu ada keimanan kepada bahwa saya Ka'bah ini rumah Allah. Dijaga benar-benar. Maka kalau ada orang yang pengen menghinakan rumah Allah, menyaingi rumah Allah, maka dia siap untuk bertarung. Padahal ini sebenarnya adalah track yang benar atau salah? Salah. Antum jangan ikutan gitu. Di RT antum ada masjid bagus, ada pembangunan gereja. Malam-malam antum ke sana, buang air di sana, kemudian tempelin ke ini. Nanti ada pasukan gajah baru nanti. Jangan. Ini sebenarnya track yang salah. Inilah penyebabnya Abraha jalan ke ini. Tapi Allah berikan hikmah. Tuh lihat tuh. Jadi kadang-kadang ada kesalahan Muslim membela agamanya tapi salah caranya. Tapi Allah tetap bantu akhirnya. Bisa jadi. Tapi tetap caranya itu salah. Cuman ya Allah bantu karena apa? Ini orang memang pengen membela agama Islam. Begitu juga rekan-rekan mungkin di Indonesia ini banyak yang pengen membela agama Islam. Cuman mungkin beberapa caranya salah. Tapi tetap Allah Ta'ala akan bantu Islam. Ya mungkin melalui orang salah ini. Tapi tetap caranya salah. Kalau itu yang tadi cerita di sini bukan orang Islam. Kalau sekarang misalnya Islam Allah tolong. Karena beberapa orang Islam berusaha menolong agama Allah tapi caranya salah, ya mudah-mudahan Allah ampuni kesalahannya dan Allah berikan pahalanya. Karena melalui dia kemudian Allah bantu kaum muslimin. Tetapi tetap kalau kita bilang itu salah ya, kalau kita anggap itu salah ya salah gitu. Begitu. Jadi penyebab tadi buang air kemudian dicipratin ke tembok-tembok gereja itu sampai kapanpun itu bukan track yang berhikmah, bukan bijak. Melainkan itu penyulut kebencian kemudian akhirnya menambah runyam masalah. Ya, jadi kita jangan kemudian tergesa-gesa dalam suatu hal dalam masalah pembelaan, kemudian tanpa berpikir panjang. Tapi ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong agamanya. Allah Taala akan menolong kaum muslimin.
bagaimanapun keadaan kaum muslimin itu. Kemudian ada faedah juga ikhwah sekalian. Abdul Muttalib ketika itu keadaannya musyrik. Tetapi ketika sudah ditekan seperti itu, keluar rasa tawakalnya. Serahkan itu kepada Robnya. Anda, wahai raja, ini urusan Anda dengan Robnya Ka'bah. Maka nanti silakan saksikan aja dah. Makanya orang-orang Arab, ini Abdul Muttalib ketika itu paling tingginya orang Arab ya. Maka setelah itu orang-orang pada di bukit-bukit ngeliatin aja tuh. Wah, bakal hancur nih, bakal terjadi sesuatu nih. Karena apa? Mereka meyakini Allah Maha Kuasa akan menjaga rumah tersebut. Tapi nggak tahu apa yang akan Allah lakukan, nggak tahu. Cuman yakin mereka. Padahal itu musyrikun loh. Ini menunjukkan kadang-kadang orang yang berbuat syirik, kadang-kadang mereka keluar fitrahnya. Hadir fitrahnya kemudian. Kelihatan fitrah tawakalnya. Ya cuma tetap, kalau belum taubat dari kesyirikan, tetap dia disebut musyrik. Wallahu taala a'la wa alam. Banyak faedah dari sini, cuma kita tidak bisa melanjutkan lebih panjang karena panjang sekali. Cukup sampai sini insyaallah taala. Mungkin tidak ada pertanyaan kan? Pak Fikri nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Anda tanya, mau? Tapi Anda juga nggak ada pertanyaan, jadi ya sama-sama nggak ada pertanyaan. Kita cukup sampai sini insyaallah. Cukup Pak? Cukup? Atau kita diam dulu 5 menit? Nggak, cukup aja. Fadhal, antum bebas ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.